Bolehkah ayah menjadi wali bagi anak perempuannya bila waktu dia nikah sudah hamil 1 atau 2 bulan sebelum akad nikah? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan hamil, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, mau berapa bulan pun, kalau nanti nikah, nikahnya sah, tak ada masalah. Yang jadi masalah setelah anak lahir, muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak lahir laki-laki, maka anak laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya nanti yang perempuan, karena mereka bukan saudara seayah, tapi saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Ketiga, kalau si bapak meninggal, si anak tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan nasab. Keempat, kalau anaknya kebetulan gadis dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi walinya, karena mereka tak ada hubungan nasab. Al-waladu lil firash, anak baru dapat nasab ayah kalau hamil setelah akad. Adapun hamil sebelum akad, maka tak ada hubungan nasab. Lalu kalau anak itu nanti mau nikah, walinya siapa? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi anak yang tak punya wali, maka Pak Kualah walinya nanti kalau mau menikah. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi 2. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut, kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zalim. Nah, ini model pertama. Model kedua yang haram itu, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, haram semua. Mana modelnya? Penerimaan PNS, honorer 5 tahun, IP 3,7, nilai 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang, IP-nya 2,0, dia pula sarjana teknik informatika, bukan FKIP, dan dia pula menghonornya baru 3 bulan. Tapi karena dia sogok 100 juta, maka 3 tadi dia langgar, dia ambil jatah orang yang lain. Maka saat itu dia sedang makan haram karena dia mengambil jatah orang lain. Jadi nanti keluarnya mesti ingat. Kalau ingat baru ceritakan. Kalau tak ingat jangan cerita. Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disakau, dibelahnya jadi 2. Ditusukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Ya Rasulullah, kenapa kau tusukkan ke makam ini? Makam ini sedang diazab. Kenapa? Yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap ya si A tentang si B, dibawa oleh si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B. Ditusukkan Nabi pelepah korma. Ini kenapa? Lam yastanzih, lam yastabri, maaf cakap, kencing tak berbasuh. Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih. Pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa, baik, apa salahnya? Katanya dapat menggugurkan dosa, Pak Ustaz. Bukan menggugurkan dosa. Pokok-pokok kayu itu bertasbih, tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau saya meninggal dunia nanti, jangan dibuatkan batu pualam. Ada saya tengok makam,
batu pualam ditutupkannya. Tak ada tanam-tanaman sama sekali. Jangan sampai, paling tidak ada agak sebatang dua batang tanam-tanaman di situ. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, pernah 3 kali saya bermimpi bertemu pemimpin Indonesia, yaitu SBY, Pak Jokowi, dan Pak Ahok. Bersalaman dengan mereka seperti sudah kenal lama. Saya berumur 23 tahun. Apa arti mimpi saya itu, Pak Ustaz? Saya tak paham. Saya terus terang tak paham takwil mimpi. Ada orang-orang yang paham takbir mimpi. Mudah-mudahan bertemu dengan Pak Jokowi baik, bertemu dengan Pak SBY baik, bertemu dengan Ahok ini kurang baik sekali. Pak Ustadz yang saya hormati, dalam Quran dinyatakan bahwa solatlah untuk mengingat aku. Sementara sewaktu kita solat ingat macam-macam. Karena saya, bagaimana cara mengingat Allah dalam solat, Pak Ustadz? Yang pertama, ketika berwudu hati sudah mulai khusyuk. Ingat tuh di mana? Ingat tuh di sini. Sini letak ingat, jantung yang berdegup, situ letak ingat. Maka ketika wudu itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwudu tak boleh ngobrol, jangan ngobrol. Ini ada orang wudu sambil ngobrol, itulah. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudu ke dalam tak boleh tasbih. Tasbih, apa itu tasbih? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, jangan. Tasbih boleh, tasbih. Jaga hati, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai. Yang dicakapkan di mulut, konekkan dengan di hati. Apa kata mulut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata dia di dalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, connect ke hati. Makanya salat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran tengok orang sholat diam saja. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita, bukan telinga kawan sebelah. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir, mati karena Allah, atau gimana Pak Ustadz? Orang yang terkena sihir, dia tidak pernah ke dukun. Ini syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan aw arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia, berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah, maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, 7 apa lagi, black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir, Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustadz. Sebelum tidur malam, ambil wudu, salat sunat witir 3 rakaat. Ayat pertama Sabbihis, kedua Kulya, ketiga Kulhu. Kalau tak hafal, Kulhu 3 kali. Kul. Habis solat, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Setelah itu
ayat kursi, setelah itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis, qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. 7. Saya ulang balik. Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, qul huwallah 3 kali, qul bil falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar. Habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saat bulan puasa, habis berhubungan suami istri, bangunnya kesiangan. Apakah puasanya sah? Sah. Kalau niatnya sebelum azan subuh. Maaf cakap berhubungan dia jam 4, habis itu dia tertidur. Setelah jam 5.30 baru dia terbangun. Masuk dalam azan subuh dalam keadaan berhadas besar. Tapi niatnya sudah ada tadi. Sah. Tapi kalau tak ada niat puasa, maka tak sah. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. 3 yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi, maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil, suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu, ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank, tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, sekarang tinggal di Qatar, di ibu kota Qatar namanya Doha, sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara dua, pilih mati atau pilih riba. Tak boleh pilih mati, maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat. Dalilnya akhafud dararain, boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara dua, mati atau makan babi. Boleh makan babi, tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang, setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya seorang khatib Jumat menyampaikan khutbahnya sambil mengangkat-angkat atau menggerak-gerakkan tangannya? Jamaah Jumat sekalian, maka marilah kita, maka tangan yang sebelah itu pegang tiang mimbar. Khutbah saya terakhir di Masjid Namirah, tangan sebelah kanan megang tiang mimbar, biar jangan bergerak-gerak dia. Tangan yang sebelah kiri memegang tongkat. Ada tongkat kan? Ah, itu tongkat.
Kalau tak ada tongkat, pedang. Zaman Nabi dipegang tongkat sama pedang kayu supaya jangan bergerak-gerak. Tongkat tak ada, mimbar tak pula bertiang. Akhirnya dia bergerak. Apakah khutbahnya batal? Tidak batal. Tidak batal. Ini hanya sekedar adab saja. Karena adab sebaiknya telunjuk tidak bergerak. Ini tentang masalah. Kecuali ada lafaz tentang doa. Ada hadis menyebut Nabi menunjuk, Allahumma firlil muslimin wal muslimat, atau kita menunjuk Allah, Allahu Akbar. Ini. Makanya kalau anak-anak muda ngajak berfoto, Pak Ustaz, jangan gini. Ini artinya I swear, bersumpah atas nama Tuhan, agama lain. Ibu-ibu kalau gini bahaya. Ini artinya jadikan aku yang kedua. Pak Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan Buya Gus Rizal Gazahar? Karena setiap saya ikuti pengajian beliau, baik langsung atau tak langsung, seringkali setelah saya bingung mau mengikuti pendapat yang mana. Buya Gus Rizal Azhar senior saya di Al-Azhar Mesir. Ulama, cerdas, punya surau di Bukit Tinggi. Surau Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI. Kemarin Idul Fitri beliau khutbah di An-Nur. Dengar pendapatnya, pilih salah satu. Dengar pendapatnya, pilih salah satu. Ustadz, mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana kaedah hukum fikih mandang dalam khutbah khatib batal wuduknya disebabkan buang angin. Apakah sah khutbah Jumat dilanjutkan oleh khatib tersebut? Kalau khatib itu sedang khutbah, batal khutbahnya, maka dia turun, dia berwuduk, habis itu naik, dia balik ke atas. Dia terlalu bersemangat. Pejuang kita dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar. Maka dia berwuduk. Apakah dia turun berwuduk itu tak batal khutbahnya? Tidak. Mana dalilnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, nampaknya Hasan dan Husain sedang berkelahi merebut baju warna merah. Turun Nabi dari mimbar, diambilnya Hasan Husain, diantarnya ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah di belakang makam Nabi. Tengok mimbar Nabi, makam Nabi, di belakang rumah Nabi, muka rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Diambilnya, diantarkannya cucunya. Habis itu Nabi naik lagi ke atas. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak cucu ini menguji saja, kata dia. Itu dalil bahwa boleh dia turun ke bawah wudu, habis itu dia naik balik ke atas. Bagaimana cara kita menyikapi menjadi makmum di belakang imam? Mohon maaf, bacaan Qur'annya banyak tak tepat, makharijul huruf, tajwid, sering lupa hafalan. Musyawarah, ganti imam baru. Berapa syaratnya? 14. Buka video kita di YouTube tentang syarat-syarat kriteria imam. Berkumpul kita satu kabupaten Bintan. Siapa yang paling layak jadi imam? Ulil amri, Pak Bupati jadi imam. Kalau Pak Bupati sibuk, siapa jadi imam? Imam ratib namanya. Imam ratib kalau di Pekanbaru, imam paripurna. Bahasa kitanya imam tetap, diangkat satu imam tetap. Imam tetap sudah tak tepat lagi, diangkat imam baru. Bagaimana kriterianya? Aqra'uhum wa afqahuhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran. Sampailah yang ke-14, 2, 3, 4 sampai 14. Yang ke-14 itu apa syaratnya? Yang sudah menikah. Nikah itu nomor 14. Maka kalau ada anak pesantren bulan Ramadan, imam tarawih, hafal 30 juz. Banyak jamaah komplain, ini imamnya udah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi Qur'annya hafal 30 juz. Apa udah nikah 3 kali, tak hafal-hafal juga. Ustaz, apa hukum memelihara burung? Nabi punya sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair punya burung pipit. Bahasa Arabnya Nughair. Waktu burung pipit ini mati, apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini dalil boleh memelihara burung dengan syarat sangkarnya besar, makan minumnya cukup, dan diberi pasangan. Jangan sampai burung itu sendirian, tak ada pasangan. Menjerit dia tiap pagi, bi, bapak tuh mantap. Padahal orang sedang berteriak minta nikah. Buat sarang besar, kasih makan, kasih minum, ada kolam, ada pokok kayu di dalam,
kasih berpasang-pasangan dia di dalam. Kalau burung tu ramai, ada satu yang galak mencotok-cotok, tarik. Karena kalau tidak dia teraniaya di dalam. Apakah masuk surga itu setelah ditimbang amal hari kiamat? Atau sekarang udah ada yang masuk surga sebelum? Sekarang ni ada tak yang masuk surga? Ada. Siapa? Orang yang mati syahid, letaknya di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang ke sana kemari di dalam surga. Tapi belum lagi kiamat, belum lagi hisab. Bonus berjalan-jalan dibawa oleh Allah Ta'ala memberikan kemuliaan. Sama macam kita masuk istana. Masuk istana setelah upacara bendera. Setelah upacara bendera baru masuk istana. Tapi malam itu sudah ada tamu yang dibawa berjalan-jalan sebagai bonus karena tamu yang dihormati oleh Tuan Presiden. Belum menjadi penghuni tapi sudah dibawa jalan-jalan masuk ke surga. Bagaimana cara terbaik memberitahu orang yang salah cara solatnya? Berjamaah di masjid tapi enggak mau merapatkan shaf, bahkan ada yang pisah dari shaf. Buat pengajian dari maghrib ke isya, pengajian pendek, jangan panjang-panjang, 45 menit. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Jangan lagi kaji umum tak tentu arah. Malam ini pengajian kita 45 menit dari maghrib ke isya tentang masalah sop. Sop ayam apa sop buntut Pak Ustaz? Sop solat. Bapak Ibu, ini garis sajadah, ini kiblat, semua tumit di tepi sajadah. Tumit, tumit, tumit. Yang lurus ni tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang-panjang ke muka, kalau pendek-pendek. Qadamun biqadamin, mankibun bimankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Apakah mesti menempel? Tak disyaratkan menempel. Kalau kita tempel sekali kawan itu diam, kita tempel. Kalau kita tempel sekali dia bergeser, jangan tempel lagi. Artinya dia orangnya penggeli, tak tahan dia. Karena kita tempel asyik mengurus kaki aja lah, Pak. Nah, imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Nah, jadi 45 menit selesai salat isya. Habis salat isya baru dibuka tanya jawab. Jadi tak usah panjang-panjang mengaji. Saya kalau buat pengajian di Pekanbaru, maghrib ke isya, habis isya tanya jawab, selesai. Terus dari mulai air wudu, habis itu tayamum, habis itu salat, rapatkan shaf, masalah sujud, masalah, tapi selesai, berkesinambungan. Ini penting. Karena bajunya pendek, hampir pinggangnya terbuka waktu sujud Pak Ustaz. Baju kaos pendek ke atas, celana jeans pendek ke bawah. Waktu sedang sujud nampak LC. Batal solat. Laki-laki yang solat terbuka auratnya, perempuan yang solat terbuka auratnya, maka solatnya batal. Solat yang batal mesti diulang. Solat yang diulang namanya solat i'adah. Solat itu 3. Usolli fardal asri 4 raka'atin adaan, usolli fardal asri 4 raka'atin qadaan, usolli fardal asri 4 raka'atin i'adatan. Orang yang mengulang solatnya tadi namanya solat i'adah, siaran ulang karena batal. Oh, udah 4.13. Banyak lagi nih. Setengah 5. Saat salam membalikkan tapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dalilnya Pak Ustaz? Metode saya berceramah, kalau ada 2 saya sebut 2, kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 4 saya sebut 4, kalau ada 5 saya sebut 5. Masalah letak tangan ada 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki pas di atas pusat. Allahu Akbar.
Mazhab Maliki versi 2 tak diletakkan di atas. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani pas di atas dada. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya pakai mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Itu tentang masalah letak tangan. Masalah telunjuk, mazhab Syafi'i angkat sekali. Lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh, salawatut thayyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh, salawatut thayyibatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul barakatuh, salawatut thayyibatullah, assalamu alaikum. 4 pendapat. Tapi dalam mengamalkan sehari-hari, saya amalkan mazhab Syafi'i, mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun masalah membuka tangan, sampai hari ini kitab Syafi'i manapun, kitab mazhab manapun, saya belum jumpa lagi. Hanya 1 pendapat saja, tangan tetap ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun orang yang membuka, mungkin ada kitab yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan tentang zina mata Pak Ustaz. Kata wallahu ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah Ta'ala sudah menuliskan zina bagi anak Adam. Fazina unul aini an-nazar. Zina mata adalah memandang. Zina telinga adalah mendengar. Zina hati adalah mengingin-inginkan. Lalu kemaluan fasaddaqahul farju aw yukadzibuhu. Kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Mata memandang, telinga mendengar, tangan menyentuh, hati berbisik, kemaluan mengikuti atau menolak. Ada yang matanya saja. Oleh sebab itu, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, la tattabi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti satu pandangan ke pandang berikutnya. Maksudnya kalau terpandang sekali, dudukkan. Bukan terpandang sekali jangan berkedip. Apakah boleh kita seorang muslim mempelajari mengamalkan ilmu tenaga dalam? Tenaga dalam yang model bagaimana? Tenaga dalam pakai silat batin, ambil kemenyan dengan kembang 7 rupa, dimandikan pakai limau, setelah itu mantra-mantra masuk. Itu bukan tenaga dalam, jin dimasukkan ke dalam. Setelah disalam oleh tuan guru tadi, bisa melompat naik. Mau pesan request jurus apa? Jurus monyet, melompat macam monyet. Jurus harimau, mencakar macam harimau. Maka itu bukan tenaga dalam, jin yang dimasukkan ke dalam badan. Bagi yang sudah pernah menuntut macam ini, segera datangi ustadz yang pandai ruqyah supaya jinnya dikeluarkan dari dalam badan. Jin terbagi 2. 1 jin qarin. Ketika saya lahir, ada jin yang ikut sama saya. Saya mati, dia tak mati, dia tetap hidup. Itu jin qarin. Jelas kerjanya, mengganggu saya. Ada satu lagi jin yang tak jelas. Di tepi-tepi jalan, di warung-warung. Itu namanya jin non-job. Inilah yang dipanggil oleh dukun-dukun tadi. Kau mau kerja? Apa kerjanya? Ini ku masukkan kau ke sini, pandai ini. Hati-hati, jangan sampai anak-anak lajang kita ikut guru silat yang pakai jin. Kalau dia pakai celana jin, Pak Ustaz, tak apa-apa. Asal jangan berlubang lah. Apa hukum mengqadha salat yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu? Bolehkah mengqadha salat di waktu yang diharamkan? Sembayang yang tinggal lama-lama dulu mesti diqadha. Wajib salat umur berapa? 10. Sekarang umur berapa? 30. Sembayang tinggal berapa lama? 20. Maka qadha-lah 20 tahun. Bagaimana caranya? Setiap selesai salat langsung qadha. Contoh, habis salat maghrib nanti langsung qadha. Bagaimana caranya? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an.
Habis isya, usolli fardhul isya arba'a raka'atin qadha'an. Berapa lama? Qadha 2017, lunas 2037. 20 tahun tinggal. Bagaimana dengan habis asar, dengan habis subuh? Bolehkah langsung qadha? Boleh. Tapi ini waktu terlarang, haram salat. Haram salat kalau tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sebab ada orang mati, salat jenazah setelah asar, boleh. Sebab masuk masjid, habis asar masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid, boleh. Sebab qadha. Yang tak boleh salat sunat mutlak. Salat tak ada sebab baru tak boleh, haram. Apabila anak perempuan telah lahir, bolehkah kita kurban atas nama anak perempuan tersebut sedangkan anak tersebut belum diakikahkan? Mana yang lebih dulu, kurban atau akikah? Tengok hari keberapa. Kebetulan anaknya lahir semalam. Semalam anaknya lahir, hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka hari Ahad nanti langsung akikah. Karena akikah yang lebih dulu. Ambil duit 2,5 juta, belikan kambing, akikah. Nah, kebetulan anaknya lahir tanggal 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10, akikah apa kurban? Kurban tanggal 10 otomatis dapat akikah. Bagi yang hamil, coba setting lahir tanggal 3. Nanti pas tanggal 10 langsung kurban. Maka langsung kurban, automatically langsung dapat akikah. Nah, sekarang masih hamil Pak Ustadz. Terus anaknya lahir pas malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akikah apa kurban? Kurban. Karena akikah belum masuk, kurban dulu. Tapi nanti setelah 7 hari ada duit, baru akikah. Bapak Ibu sekarang umur berapa? 30. Sudah akikah? Belum. Mana yang duluan? Kurban. Karena akikah kita itu tanggung jawab ayah kita, bukan tanggung jawab kita. Kita kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita. Ada duit, kurban. Tapi nanti setelah kurban ada duit 2,5 juta, beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Baca buku saya 37 masalah populer, download dari Play Store gratis. Boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Tapi kalau umur 30-40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Oh, 40 minta marhaban. Minta cukur rambut pula tuh. Jadwal Ustadz sudah penuh ya. Bagaimana mengundang Ustadz Tabligh Akbar? Bukan angkuh, bukan sombong, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Saya sudah penuhkan jadwal sampai Idul Fitri 2018. Jadi saya tak robah-robah lagi. Nanti kalau saya robah, saya campakkan surau masjid kecil, saya terima undangan Pak Bupati. Apa kata orang? Ustadz itu kalau masjid kecil dicampakkannya, undangan Bupati dia datang. Ini kan diupload di internet, jamaah menengok. Kalau jamaah itu mengadu ke jamaah tak apa-apa. Jamaah mengadu ke jamaah tak apa-apa. Yang kita khawatir dia mengadu kepada Allah tengah malam. Ya Allah, mati ya Pak. Ustadz, bagaimana caranya kita bersahabat dengan Salafi Wahabi? Mereka kerap kali bersama-sama kami dalam pelaksanaan ibadah yang sepaham, tapi dalam perbedaan mereka terkadang memaksanya. Salafi ini dia tidak selevel. Ada yang level kelas ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Kalau yang kelas ekonomi saya banyak berkawan. Dia tak ngurus saya tak ngurus dia. Kami tetap lana a'maluna walakum a'malukum, tetap bisa berkawan. Tapi ada yang level atas, ini menyalah-nyalahkan saja. Somat tak berjanggut, somat tutup kaki celana, somat banyak salah sajalah kita ni. Maka kalau yang level bawah tadi bisa kita berkawan. Level yang atas tadi tak bisa, karena asyik menyalah-nyalahkan kita saja. Nah, Bapak Ibu ingatlah, dia ni level ekonomi apa VIP apa VVIP? Siapa sebenarnya Imam Ja'far Shadiq?
Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq. Ulang balik Pak Ustaz, tak ingat lagi. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya murid namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi murid Ja'far Shadiq. Ya. Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi ulama S1, S2, S3 dari Al-Azhar Mesir. Buku fikih dia, fikih zakat 2 jilid sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jabatannya Ketua Ikatan Ulama Sedunia. Kantornya di Doha, ibu kota Qatar. Masih hidup, ulama paling tua sekarang. Imam Hasan Al-Basri, Makkah, di atasnya Madinah, di atasnya Mesir, sebelah atasnya lagi negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Ke kanan Irak. Di Irak ini ada kota namanya Basrah. Basrah, Kufah, Baghdad. Di Baghdad ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambali. Namanya ditulis di situ. Itu dia Al-Imam Al-Hambali. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hambali. Oh, ini pengagum Imam Hambali ini masjid. Di situ Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki. Imam Syafi'i kuburnya di Mesir, Imam Hambali kuburnya di Baghdad, Imam Hanafi kuburnya di Kufah, Imam Maliki kuburnya di Madinah. Imam Hasan Basri di Basrah. Al-Basri Basrah, Al-Makki Makkah. Orang Makkah Al-Makki, orang Basrah Al-Basri, orang Madinah Al-Madani, orang Bintan Al-Bintani. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Nabi, yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Yang jumpa dengan sahabat, tabi'in. Imam Hasan Basri bukan sahabat Nabi, tapi dari kalangan generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in.